Halo teman-teman. Nah, di sebelah saya sedang ada keran yang sedang mengisi botol. Nah, kalian penasaran nggak sih seberapa lama keran ini untuk mengisi botol tersebut hingga penuh? Nah, itulah yang kita sebut sebagai debit air. Yang pertama adalah pengertian debit air. Debit air adalah banyaknya volume air yang mengalir dalam satu penampang, seperti pipa, sungai, atau saluran air. Contoh sederhananya, jika sebuah selang mengeluarkan 10 liter air dalam 5 detik, maka debit air selang itu adalah 2 liter per detik. Yang kedua yaitu adalah rumus debit air. Debit air dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan V per T, di mana Q itu adalah debit air, yang satuannya itu biasanya meter kubik per detik atau liter per detik. Nah, V itu adalah volume air dengan satuan meter kubik atau liter. Nah, T itu adalah waktu. Biasanya satuannya detik, menit, atau jam. Rumus debit juga memiliki alternatif lainnya, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana A itu adalah luas penampang saluran yang bersatuan meter kubik dan V adalah kecepatan aliran air yang bersatuan meter per detik. Nah, yang ketiga ada satuan debit air. Debit air dapat dinyatakan dalam berbagai macam satuan tergantung konteksnya. Nah, satuan debit pertama yaitu adalah liter per detik. Biasanya digunakan untuk pompa air rumah atau enggak selang. Nah, selanjutnya ada satuan debit lainnya yaitu adalah meter kubik per detik yang biasanya digunakan untuk sungai atau bendungan. Nah, yang terakhir adalah liter per menit yang biasanya digunakan untuk irigasi kecil atau enggak peralatan rumah tangga. Yang keempat yang mempengaruhi debit air. Beberapa faktor yang mempengaruhi debit air antara lain yang pertama ada volume air. Jadi semakin besar volume, maka semakin besar juga debitnya. Yang kedua ada waktu. Jadi semakin cepat air mengalir, debitnya semakin besar. Nah, yang ketiga ada luas penampang saluran. Semakin besar, semakin banyak air yang bisa lewat. Nah, yang keempat adalah kecepatan aliran. Aliran yang cepat itu dapat menambahkan debit. Nah, yang kelima adalah kondisi saluran. Hambatan seperti lumpur, batu itu bisa memperlambat aliran dan menurunkan debit airnya. Selanjutnya yang kelima ada contoh soal debit air. Nah, contoh soal pertama yaitu adalah sebuah keran mengisi ember 12 liter dalam 6 detik. Nah, soal ya, berapakah debit air dari keran tersebut? Nah, kita lihat nih, kan Q itu adalah debit. Nah, jadi rumus yang kita pakai adalah Q sama dengan V per T. Nah, karena kita mencari Q, kita lihat dulu V-nya. Nah, V-nya itu seperti yang kita tahu ada 12 liter dan T-nya itu adalah waktu. T jadi T-nya itu 6 detik. Nah, jadi 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Nah, jadi seperti yang kita tahu 12 dibagi 6 sama dengan 2, jadi Q-nya itu adalah 2. Karena satuan T-nya itu adalah detik, maka hasilnya juga akan detik. Nah, dan karena satuan V-nya itu juga liter, maka hasilnya juga akan liter. Jadi hasilnya itu adalah 2 liter per detik. Soal kedua, kita akan menggunakan rumus alternatif, yaitu Q sama dengan A dikali V. Nah, soalnya itu, sebuah pipa memiliki luas penampang 0,2 meter persegi dengan kecepatan aliran air 3 meter per detik. Berapakah debit yang mengalir melalui pipa tersebut? Nah, untuk menghitung debit air ini, kita akan menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V. Seperti yang kita tahu, Q itu adalah debit airnya, A itu adalah luas penampang, V itu adalah aliran air. Nah, jadi yang kita ketahui yaitu A, luas penampangnya itu adalah 0,2 meter persegi. Dan kecepatan airnya itu adalah V, 3 meter per detik. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, Q sama dengan 0,2 dikali 3. Jadi hasilnya 0,6 meter kubik per detik.
Yang keenam adalah penerapan debit air dalam kehidupan. Nah, yang pertama di dalam bidang rumah tangga, contoh penggunaannya itu seperti mengetahui efisiensi air dari keran atau enggak shower. Nah, dalam bidang pertanian, contoh penggunaannya yaitu mengatur irigasi supaya air cukup untuk sawah. Nah, dalam bidang teknik sipil, contoh penggunaannya yaitu desain saluran air agar tidak banjir. Dalam bidang lingkungan, contoh penggunaannya yaitu adalah memantau debit sungai untuk memitigasi banjir. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Debit air menunjukkan beberapa banyak air yang mengalir dalam waktu tertentu. Debit sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti pertanian dan perencanaan infrastruktur. Nah, rumus yang digunakan bisa berdasarkan volume dan waktu atau luas dan kecepatan aliran air.